Baik, sudah jam 7.40. Saya cek lagi di sini. Mbak Wardah tadi sudah hadir, Mas Agus Tioadi sudah hadir, dan Mbak Vika Hernindia juga sudah hadir. Ya, silakan saja untuk Mbak Wardah, Mas Agus, dan Mbak Vika bisa dimulai presentasinya mengenai interview. Silakan dijelaskan sedetil-detilnya kepada teman-teman Anda. Kemudian untuk yang mendengarkan, silakan bisa mempersiapkan pertanyaan yang berhubungan dengan interview, karena ini mungkin juga topik yang menarik ya, interview, dan merupakan salah satu tahapan penting dalam ketika kita memulai jenjang karir ya. Setelah kita menemukan iklan lowongan, job vacancy, kemudian kita melamar, setelah melamar kemudian ya semacam ada administrasi, setelah lolos kita ada interview ya. Jadi tahapan yang tidak bisa kita hindari. Salah satunya adalah interview. Ya, silakan pada Mbak Wardah, Mas Agus, dan Mbak Vika, jika sudah siap, bisa langsung dimulai presentasinya. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. PPT-nya apa udah kelihatan? Sudah, Mbak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi interview. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wardah Alfala dengan NIM 20507334004 dan rekan saya Agus Setio Adi dengan NIM 20507334004. Dan sebelahnya Vika Hernindia dengan NIM 20507334039. Definition, wawancara atau interview adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Dan ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Terus ada menurut Bujin, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian di mana dalam pelaksanaannya terjadi proses percakapan untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dengan dua pihak, yakni pewawancara interviewer dengan orang yang diwawancarai interview. Persiapan wawancara kerja. Yang pertama yaitu mempersiapkan penampilan yang sopan dan menarik. Di mana kita ketahui bahwa saat kita ingin diwawancarai, pasti kita akan memakai pakaian yang sopan dan menarik. Yang kedua, kenali perusahaan yang akan Anda masuki dan pahami betul deskripsi pekerjaan dari posisi yang ditawarkan. Pengetahuan seputar kedua hal tersebut akan menjadi nilai tambah dan menunjukkan keseriusan Anda dalam mengajukan lamaran kerja. Yang ketiga, melatih diri. Melatih diri, hal ini cukup penting untuk dilakukan karena berlatih pun akan meningkatkan kepercayaan diri. Dan dengan berlatih, kita dapat memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam tes wawancara kerja nantinya. Berangkat dari prediksi tersebut, kita pun dapat mempersiapkan jawaban-jawaban dengan baik sebelum kita melakukan tes wawancara. Yang keempat, kesiapan yang matang. Kesiapan yang matang tentunya akan menunjukkan kompetensi di mata perusahaan yang kita akan masuki. Jadi, jangan lupa untuk selalu mempersiapkan diri dan pastikan kita menampilkan diri kita yang terbaik dalam tes wawancara. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara kerja, job interview, demikian artikel hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara kerja.
Dan selanjutnya berdoa. Berdoalah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya datang lebih awal. Datang lebih awal dari yang ditentukan. Misal datang 30 menit sebelum wawancara dimulai. Selanjutnya bersikap tenang, percaya diri, siapkan dokumen. Yang kita siapkan contohnya seperti siapkan sertifikat, diploma, surat-surat penghargaan yang dimiliki, dan lain-lain. Selanjutnya matikan alat komunikasi dan mengetuk pintu sebelum masuk. Yang harus kita hindari saat interview yang pertama adalah datang terlambat. Yang kedua yaitu penampilan yang berlebihan. Yang ketiga membawa barang yang tidak seharusnya tidak diperlukan. Yang keempat mengajak teman atau keluarga. Dan yang terakhir yaitu kecemasan. Persiapan sebelum wawancara. Cara ini yang kita harus siapkan untuk melakukan interview. Yang pertama yaitu menghubungi atau mengkonfirmasi calon narasumber apakah mereka siap atau bersedia untuk diwawancarai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan selanjutnya, mempersiapkan tema atau informasi yang ingin digali dari narasumber dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Usahakan membuat pertanyaan yang bagus dengan memperhatikan kelengkapan unsur dalam teks berita, yaitu 5W plus 1H. Ditanyakan adalah apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Hal ini dilakukan agar wawancara yang akan dilakukan menjadi terarah dan tidak terlalu memakan waktu. Selanjutnya, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan ketika wawancara sedang berlangsung, seperti buku catatan, pulpen, atau alat perekam. Alat-alat tersebut sangat penting untuk dipersiapkan, agar informasi yang diberikan oleh narasumber bisa didapatkan. Memperhatikan cara berpakaian, pewawancara sebaiknya terlihat rapi agar tiap menimbulkan kesan yang buruk terhadap narasumbernya. Selain itu, perhatikan juga gaya berbicara dan sikap ketika wawancara dimulai. Menciptakan kesan yang baik, datanglah tepat waktu apabila telah membuat perjanjian dengan narasumber sebelumnya, atau mintalah dengan ramah sehingga narasumber menghargai kita dan bersedia untuk diwawancarai. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya dengan Vita Hirnindia. Mbak Vika. Ya, saya lanjutkan. Ketika wawancara berlangsung, yang pertama yaitu perkenalkan terlebih dahulu identitas diri Anda dan dari mana Anda berasal. Hal ini untuk menghindari kecurigaan yang mungkin timbul di dalam diri narasumber, sehingga mereka bisa dengan tenang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, lakukan pendekatan secara tidak langsung dan menciptakan suasana yang kondusif dengan narasumber. Ini bisa dilakukan dengan bertanya identitas narasumber dan juga bisa menanyai narasumber tentang hobi atau kenangan mereka. Jika pembicaraan sudah mulai hangat, barulah menghubungkannya dengan topik yang akan Anda bicarakan. Yang ketiga, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan ringan terlebih dahulu, dan barulah menuju pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan membutuhkan penjelasan yang lebih panjang. Yang keempat, dengarkan narasumber ketika menjawab pertanyaan dengan seksama dan tulislah jawaban-jawaban tersebut dengan menuliskan poin-poinnya saja. Yang kelima, jangan pernah sekali-kali memotong pembicaraan narasumber ketika sedang berbicara. Jika mereka telah selesai menjawab, barulah pewawancara menanyakan hal lainnya. Yang keenam,
ada baiknya kita merespon narasumber dengan respon-respon sederhana, seperti mengangguk agar narasumber merasa diperhatikan. Yang ketujuh, jangan pernah meminta narasumber untuk mengulangi jawaban yang telah diutarakan. Yang kedelapan, hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyinggung, menyudutkan, atau menghakimi narasumber. Kemudian, setelah wawancara selesai, usahakan tetap menciptakan suasana yang hangat dengan cara menyampaikan terima kasih dan mendoakan kepada narasumber. Setelah itu, tulislah hasil wawancara itu ke dalam sebuah teks berita dengan penyusunan yang baik dan benar. Baiklah, terima kasih. Itu hasil presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan untuk mahasiswa yang lain untuk bisa menanyakan mengenai tentang interview. Ini topik yang menarik ya. Silakan. Pak, tanya. Silakan. Kadang waktu wawancara itu kan dari user atau pewawancara dari suatu PT itu kadang bertanya, apa sih tujuan kamu kerja untuk di PT ini? Dan sebenarnya dari teman-teman yang tadi peserta itu apa ya? Terima kasih. Iya. Silakan kelompok 4 untuk jawabnya. Mohon maaf Mas Dika, pertanyaannya bisa diulangi lagi. Oh ya maaf Mas. Jadi waktu kita sedang wawancara dengan user atau pewawancara, itu kadang user sering menanyakan, apa sih tujuan kamu kerja di PT ini? Itu Mas. Dan usulan dari teman-teman kelompok Mbak Wardah, Mbak Vika, dan Mas Agus, apa ya Mas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan ke user seperti ini? Terima kasih. Ya, ini salah satu pertanyaan yang umum ya. Selain kamu pengen gaji berapa, ya kan? Ada juga pertanyaan, kamu nanti di perusahaan ini kontribusimu apa? Nah, itu juga pertanyaan yang sebenarnya agak menjebak ya. Ini silahkan untuk bisa dijawab kelompok 4. Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Mas Agus izin bertanya. Kalau di wawancara itu sering ditanyakan itu apa namanya? Tolong sebutkan kekurangan dan kelebihan kamu. Apa namanya? Deskripsikan. Nah, itu yang paling baik itu jawabnya gimana? Oh iya, mungkin bisa saya ulangi ya, tadi agak terputus-putus. Jadi ketika ketika sedang interview, nanti misalnya HRD tanya, coba diskusikan apa sih kekurangan kamu. Mungkin ada kadang juga ditambahi apa kekurangan dan kelebihan kamu ya. Nah, itu kira-kira jawab yang benar gimana? Itu silahkan kelompok 4 bisa dicatat dulu, nanti terus dijawab.
Ya sambil menunggu ya, saya juga pengen share pengalaman. Jadi mengenai interview yang pernah saya alami itu saat saya bergabung dengan Limuni ya, tahun 2014 atau 15 ya. Pokoknya 2,5 tahun lah, 14, 15, 16. Itu dulu saya bergabung dengan Limuni karena ada pembukaan ada lowongan untuk bagian hardware. Jadi hardware itu dukungan jaringan. Kita ada divisi hardware itu dukungan untuk jaringan. Jadi nanti bantu Puskom dan bantu Limuni ya. Itu ketika nanti ada jaringan yang trouble. Nah di situ dibutuhkan ada 4 orang. Terus saya coba daftar karena di situ kan administrasi yang dibutuhkan adalah minimal pernah memegang jaringan. Nah, dibuktikan dengan transkrip nilai ya. Nah ketika itu kan memang saya belum pernah ikut ujian kompetensi ya, karena ujian kompetensi saja saya baru ikut tahun 2016, karena dulu memang UNJ itu memang agak kelam ya, jarang ada ujian kompetensi. Nah itu terus dibuktikan dengan transkrip, karena saya dulu konsentrasinya kan jaringan komputer ya, jaringan komputer dan administrasi jaringan, jadi semester 2 ambil jaringan komputer, kemudian jaringan komputer lanjut, dan terakhir itu administrasi jaringan. Nah dari situ dari administrasi saya diterima, kemudian naik ke sesi praktek ya kan. Jadi tes kompetensi bidang ceritanya. Jadi yang pertama administrasi, kemudian tes kompetensi bidang. Nah di tes kompetensi bidang kita yaitu tadi misalnya ngerimping, terus config routing, config router, kemudian bikin istilahnya yaitu networking lah istilahnya. Misalnya networking, terus bisa nggak kamu VLSM dan sebagainya. Nah itu di tes kompetensi bidang. Nah setelah di kompetensi bidang, kemudian kan ada berapa ya? Ada 8 loh ya. Itu ada 8 terus naik lagi ke interview. Nah di interview nanti kita itu dulu pas interview berapa orang ya? 1 orang kalau nggak salah. Nah itu pas itu terus satu-satu ditanyain. Yang pertama, kamu kok pengen bergabung dengan Limuni, kenapa? Terus kamu udah bisa jaringan bener kok gitu kan. Terus ya kan kebetulan habis tes kompetensi bidang ya, jadi di situ kan transparan ya, tes kompetensi bidang, kemudian ada skornya. Ya saya coba ngobrolinnya pas itu ya cuma ya saya sudah pernah kuliah jaringan komputer, dan kemarin kebetulan tes kompetensi bidangnya ini nilainya, jadi kita dapat nilai juga jadi sebagai verifikasi itu. Terus ya pokoknya wawancara sekitar setengah jam lah, jadi ngobrolin kalau misalnya nanti ada yang trouble gimana, terus nanti kalau ketika pas bulan-bulan pas lebaran gitu, terus disuruh jaga Puskom itu mau atau enggak, terus atau misalnya kalau pas malam-malam ada trouble terus dipanggil itu mau datang atau enggak. Pokoknya ya sekitar itu. Pokoknya menilai komitmen kita kalau udah bergabung ya, pengalamannya itu. Nah, itu setelah wawancara itu terus barulah dikasih tahu bahwa nanti gajinya begini. Tapi memang kita nggak ditawarin ya, kamu mau gaji berapa ya. Soalnya kita kan masih modelnya internship ya, soalnya statusnya masih mahasiswa kan saat itu. Jadi kita nggak bisa ngarani gaji. Nah itu jadi terus setelah dikasih tahu ini gajinya begini, terus nanti kerjaannya begini, job desk-nya begini, terus ya 2 minggu setelah itu terus alhamdulillah saya keterima jadi HW. Nah waktu itu saya masih asisten ya, jadi belum full hardware ya, jadi masih asisten. Kalau ada trouble nanti saya ngikuti siapa yang HW seniornya, memang bertingkat ya, jenjangnya bertingkat. Itu terus pernah suatu kali malam-malam error gitu, terus ya itu terus nemenin seniornya buat datang ke server di Puskom buat memperbaiki. Ya itu sedikit pengalaman untuk yang interview tadi, memang pernah saya alami untuk yang saat saya bekerja di Limuni. Tapi untuk interview yang lain tuh waktu saya coba ngelamar di mana ya,
lamar di UP 45 atau di saya agak lupa. Tapi yang berbau engineer itu cuma ada yang di Limun itu yang berbau engineer. Tapi kalau yang lainnya itu yang profesi ya. Itu saya pengalaman sedikit aja. Ya, monggo untuk kelompok 4 apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Mungkin saya bisa jawab sedikit Pak, soalnya kan belum juga pengalaman untuk interview. Iya, Kalau betul. langsung saja untuk Mas Dika, kalau menurut saya ya Mas, ketika ditanya tujuan kamu masuk perusahaan, yang pertama pasti jangan jangan langsung bicara soal gaji, soalnya itu menurut saya kurang sopan. Biasanya kalau sudah seperti itu, eh, orang yang menginterview kita itu seperti kayak kurang gimana gitu biasanya. Terus ketika ditanya resolusi besar tadi, kalau bisa ungkapkan resolusi tujuan kamu masuk perusahaan itu. Misalkan saya ketika di sini ingin berkontribusi di bagian ini agar sampai ke tujuan kemana gitu. Terus kalau bisa masuk ke perusahaan yang itu benar-benar di passion dan kemampuan kamu. Soalnya kan itu nantinya pasti bakal ditanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengarah ke jalannya perusahaan itu, maksudnya cara kerja perusahaan itu. Kalau misalkan itu sesuai passion atau kemampuan kamu kan pastinya kamu udah bisa menjawabnya Mas. Mungkin begitu Pak. Oke, Apakah ya pertanyaan diterima, lainnya? Mas Dika? Terima kasih Mas Agus. Sama-sama Mas. Ya, silakan tuh yang pertanyaan lainnya dari kelompok 4. Bisa dijawab mungkin. Ya Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Susilo. Ya, silakan. Cara menjawab kekurangan dan kelebihan saat interview. Dengan cara menceritakan kelemahan yang misalnya bahwa kamu orang yang tidak on time. Nah, jangan mengungkapkan seperti itu karena ini sangat berbahaya. Kelemahan ini cenderung tidak bisa ditoleransi oleh sebagian besar perusahaan. Kemudian kalau di bagian kelebihan sebaiknya menjawab dengan jujur karena bisa saja saat itu juga Anda disodorkan untuk membuktikan kelebihan Anda ketika interview. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi itu ya untuk jawabannya tadi yang pertanyaan ke berapa tadi? Agak lupa. Nah, untuk yang tadi kayaknya ada 3 pertanyaan ya? Atau 2 pertanyaan? 3 pertanyaan ya?
Tadi kan kelebihan kekurangan, terus kontribusinya apa? Satu lagi apa? Tadi saya agak lupa. Saya akan masuk sedikit tentang interview tadi. Memang kalau untuk berbicara kelebihan kekurangan memang agak sulit ya, karena kita cenderung berusaha untuk menutupi kekurangan kan ya, berusaha untuk menutupi kekurangan supaya apa namanya, yang menginterview kita itu kan apa namanya, misalnya melihat kita itu wow ini skillful gitu loh, istilahnya skillful, tidak ada kekurangan. Tapi sebenarnya juga itu agak kurang pas ya. Jadi kan sebenarnya si interviewer itu atau si HRD-nya ya misalnya, dia kan nyari orang yang pas untuk posisi misalnya di jaringan komputer atau misalnya di bagian kontrol gitu kan. Dia mencari orang-orang tertentu yang mungkin apa namanya, tidak memiliki satu kekurangan. Nah, tetapi kadang si HRD-nya itu juga melihat dari kekurangannya. Mengapa? Karena ketika melihat si HRD-nya kan pasti juga punya proyek ya, semacam apa namanya, improvement untuk para pekerja ya. Jadi untuk supaya skill para pekerja bisa naik, terus nanti mereka kadang di perusahaan tertentu itu melakukan improvement. Nah, ketika melakukan improvement itu kan jadi ya semacam proyek lah. Jadi ada sesuatu yang menguntungkan untuk perusahaan lah. Karena pasti di situ pasti ada proyek, ada perusahaan yang mengeksekusi. Ketika si interviewer ini melihat, oh ternyata kekurangan yang dimilikinya pas, ini bisa jadi istilahnya peserta di apa namanya, proyek improvement untuk pekerjanya yang di perusahaan tertentu. Nah, itu bisa jadi malah diterima ya, karena mereka punya alasan untuk yaitu tadi meningkatkan keterampilan pegawai dengan cara itu tadi melihat kekurangan-kekurangan para istilahnya calon pegawainya atau bahkan yang sudah bekerja di situ. Jadi ya itu tadi, memang kalau untuk kekurangan memang kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Saya juga belum pernah untuk menemukan pertanyaan yang menanyakan di mana letak kekurangan saya, itu saya belum pernah. Kebanyakan saya masih jadi ingat kemarin pas interview di P45 Universitas Proklamasi ya, untuk Universitas Minyak 45, itu pertanyaannya itu malah sekitar kamu itu sudah punya riset apa gitu kan, risetmu itu apa aja, terus di sini kan dosennya baru sedikit, nanti kalau kamu dikasih beban kerja banyak gimana, istilahnya cuma itu seperti nawar-nawari, terus kalau kita oke ya oke, tapi kalau kita enggak kan ya enggak gitu. Jarang saya menemukan untuk pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis engineering ya itu mungkin ya, engineering misalnya seperti Gojek atau Grab atau misalnya perusahaan-perusahaan lain, misalnya PT lain dan sebagainya, itu kan pasti mereka juga mencari pegawai-pegawai yang itu tadi keahlian terlihat, kekurangan terlihat, jadi mereka bisa memetakan lah. Mereka kan juga perlu untuk memetakan keterampilan pegawainya tadi. Ya karena tadi ada proyek itu tadi, proyek untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Oke, itu ya. Jadi memang agak membingungkan juga kalau untuk apa pertanyaan yang tadi, kelebihan dan kekurangan. Memang kalau kita lihat di YouTube atau saya juga sering nonton di video di Facebook itu, banyak orang yang mengangkat tema tentang bagaimana sih cara menjawab kalau misalnya si interviewer bertanya apa sih kelebihan dan kekurangan kita. Nah, itu kan ternyata banyak yang saling bertolak belakang ya. Ada yang disuruh untuk membuka seluas-luasnya, ada yang jangan membuka seluruhnya, atau kalau bisa malah 1:1 dengan keahliannya, nah, itu kan. Itu memang sepertinya memang tidak ada aturan yang pas ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Memang ya itu tadi keberuntungan kita, kalau misalnya kita seperti yang sudah disebutkan tadi waktu presentasi ya, kita sudah ngobrol enak, sudah berinteraksi dengan interviewernya itu enak, ya pasti ketika jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer juga enak. Meskipun mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya bingung untuk kita jawab, misalnya apa sih kelebihan Anda, terus apa sih kekurangan Anda, terus Anda mau gaji berapa, terus kenapa Anda mau digaji segitu, terus kenapa Anda menuntut gaji segitu, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, ya kan.
kalau kita misalnya ngomong saya perlu gaji 10 juta karena keahlian saya seperti ini, nanti dianggap sombong, ya kan. Tapi kalau misalnya saya pengennya gaji 5 juta, tapi ternyata menyebutkan banyak kualifikasi yang kita miliki terlalu banyak, nanti dianggap terlalu murah, gitu. Nah itu kan serba salah. Nah, itu memang tidak ada aturan yang pas, tapi ya itu tadi kembali ke yang pertama tadi yang sudah disebutkan waktu presentasi tadi, bahwa kita jalin dulu interaksi antara kita kemudian dengan interviewer. Kalau sudah ada chemistry ya udah enak buat ngobrol kan. Ketika ngobrolin hal-hal yang membingungkan seperti itu kan nanti kan jadi ya kayak obrolan biasa. Tapi saya juga belum pernah mencapai tahap itu ya, karena pasti orang yang mengalami sesi interviewer itu pasti ya udah takut duluan, udah deg-degan duluan. Saya yakin itu pasti. Ya itu. Untuk kelompok 4, apakah ada pertanyaan yang perlu dijawab lagi? Tidak ada, Pak. Pertanyaan cuma 2. Oke. Udah ada, saya pengen muter video sedikit ya tentang interview ya. Jadi tadi ada yang sedikit terlewatkan ya, ada sedikit yang terlewatkan. Ini bisa jadi bisa jadi ya gambaran. Mungkin ini pernah dilihat, sering dilihat ya, karena sering tampil di video YouTube atau video Facebook atau IGTV. Ini sering tampil ini untuk video ini. Saya carikan dulu. Ini kok ordernya nggak kelihatan. Google Chrome. Nah ini. Oke, saya akan share screen sedikit. Selama 5 menit 33 detik ya. Jadi cukup nanti sambil menutup perkuliahan ini, nanti sebelum kita presensi. Saya share screen sekarang. Ya, silakan menyaksikan. Send him. Hi, I'm Raj, Raj. take the marker and write something on the board. Write what? Write whatever you want. Should it be related to programming languages? Why did you write Java? I'm Sun certified in Java I programming. asked why did you write Java? You could have written anything. You could have written what the fuck. I would have written that if I were you, because someone's asking me to write something without a context. So now, why did you write Java? I thought you would ask the questions on what I write on the board. I'm confident in Java, so I wrote it. So you're confident on Java. Your resume says that you are a Sun certified Java programmer. Yes. We're done. Why? I mean, you didn't ask me anything. Hi Mahesh, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Tell me something about yourself. I'm Mahesh. I'm from Get out. Sorry? I said get out. Take the marker and write something on the board. I didn't know the context. Fuck off. I have distinction in all the semesters with 85% aggregate. I have done 2 major projects and 5 minor projects. And I also hold internship in 2 reputed companies. Go work for them. I work very, very hard. Whatever I do it with perfection.
Actually, yeah, I am. No, you didn't. We're done. You're in the wrong place. Sorry, I thought you were an interviewer. Sorry. Are you here for an interview? Yup. Take a marker and write something on the board. Sit down. Tell me something about yourself. Well, you have my resume in your hand. I expect you to have gone through it. I'll tell you something that's not there. I like pani puri, not masal puri. Well, you have less marks in academics. Why? I didn't like sitting in the classrooms and listening to boring lectures. And I hate remembering some data and writing exams. We have storage devices for that. You have done project alone. Why? I pitched my idea to the project panel. They said you're crazy and rejected it. I told them, rather argued with them, saying you don't have brains to understand my idea. They said if you think you're a genius, we'll approve it. Do it, let's see. After this, nobody wanted to join me for the project. So you did it alone and completed it? Yes, but it took me 2 years extra. That's why it took 6 years to do engineering. I'm okay with it. If you want me to give you this job, then you gotta take off your funky style dress, put on formals, comb the hair, and those earrings should go. That's a good suggestion, but I'll keep my style. Is it more important than your career? No, but a career without being myself is not important. You're in. Thank you. Ya, tadi videonya sudah menjelaskan semuanya ya. Mungkin kita sampingkan untuk yang style berpakaian ya, karena yang ternyata yang style berpakaiannya rapi-rapi malah nggak diterima semua ya. Tadi bisa kita lihat ya, untuk beberapa orang yang berusaha untuk menarik hati interviewernya dengan menyebutkan kelebihan-kelebihannya, bahkan tadi ada yang banyak sekali sertifikatnya kan disebutkan semuanya, terus memperlihatkan keahliannya di satu bahasa pemrograman tertentu bahwa dia juga punya keahlian, ternyata tidak menarik hati interviewernya ya, karena memang tidak ada chemistry dari awal dan itu tadi tidak memahami apa yang interviewer minta ya. Nah, jadi itu kunci utamanya bahwa sebelum ketika kita melakukan interview tadi sudah dijelaskan di presentasi juga ya, kita coba memahami dulu apa yang ditanyakan oleh interviewer kita. Jangan malah kita itu keluar dari kotak apa yang interviewer coba gali dari diri kita dan berakhir tadi seperti tadi ya. Jadi si interviewer cuma minta disuruh nulis something ya. Memang di sini something itu kan kalau dalam konteksnya itu kan memang luas sekali ya. Something itu memang apa kita harus menulis ya something atau memang kita harus menulis sesuatu. Karena menulis sesuatu bebas itu juga termasuk something ya. Jadi di sini kan memang bosnya mintanya cuma coba kamu tulis something ya. Tapi memang tidak menjelaskan somethingnya itu something apa. Nah, kebetulan yang yang di interview tadi terakhir ya itu dia memahami ya. Jadi terus dia juga langsung menuliskan tentang something. Jadi bosnya tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan ya betul ketika ternyata digali memang langsung terlihat sekali ada chemistry yang terjalin ya. Dimulai dari saat untuk menjelaskan background-nya dia, profilnya dia juga tidak mau bertele-tele ya, karena dia sudah menyerahkan CV terus suruh bosnya untuk membacanya sendiri, terus dia mencoba menceritakan apa yang tidak ada di CV-nya tersebut, dan dia bercerita tentang makanannya tadi yang dia suka, kemudian bercerita tentang kenapa nilainya buruk, secara akademis nilainya itu rata-rata buruk, karena bosnya menanyakan itu. Kemudian dia menjelaskan bahwa kalau di kelas dia tidak suka, tapi kalau dia mengerjakan proyek yang itu berasal dari idenya diri sendiri, dia juga suka.
Bahkan dia juga menyayangkan kalau teman-temannya itu juga tidak bisa membantunya dalam menyelesaikan proyek ya. Makanya ketika dia sekolah menyelesaikan sekolah dia butuh 2 tahun ekstra, jadinya 6 tahun baru selesai. Tadi kan dia menjelaskan itu ya. Nah terus si bosnya minta untuk untuk tadi dia sudah mulai menawarkan ya si bosnya ya, kalau kamu mendapatkan pekerjaan ini kamu juga harus ganti stylemu dan sebagainya. Nah tapi si yang di interview dia tetap kekeh kalau style dengan profesi itu tidak ada hubungannya, apalagi dengan ya itu tadi yang akan dikerjakan tadi profesinya, mungkin dia sebagai programmer nantinya gitu ya. Ya jadi kalau sebagai programmer memang kan untuk style tidak terlalu dipentingkan ya, tapi kalau untuk yang itu di bidang engineering beneran, yang di bidang listrik atau sipil atau misalnya di bagian mesin dan otomotif itu kan pasti membutuhkan sesuatu ya, kelengkapan K3 ya, dan itu tidak bisa kita anulir lagi ya. Tapi kalau untuk programmer yang seperti tadi kan memang style tidak terikat kuat ya, tidak kuat dengan profesi yang dia dijalankan. Nah dari sini kan kita lihat chemistry-nya terjalin dari awal ya, bosnya suka, kemudian cara bicaranya juga santai, dan bosnya itu juga mencari tipe-tipe pegawai yang seperti ini, dan itu tadi dari CV-nya pun mungkin bosnya sudah bisa membaca bahwa ini punya punya potensi yang besar untuk memajukan perusahaan. Itu tadi gambaran sedikit tentang interview. Yang tadi miss ya tentang attitude, memang tidak dijelaskan panjang lebar. Jadi untuk attitude itu memang sangat penting ya, tidak hanya interview saja, tapi ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, kemudian kalau misalnya kita dalam satu kelompok, itu kan kita juga harus perhatikan attitude ya, supaya kelompoknya tetap bisa berjalan bareng. Kemudian etika berkomunikasi, mungkin kita kan sudah lulus dari SMA atau SMK ya, mungkin beretika komunikasi dengan guru yang pernah ngajarin kita gitu. Itu juga ada attitude-nya, istilahnya saling menghormati ya gitu. Jadi attitude itu penting, dan tadi kebetulan belum dijelaskan panjang lebar ya, mungkin akan saya review minggu depan tentang itu tadi, interview, terus kita masuk lebih dalam untuk bagian attitude mungkin gitu ya. Nah itu gambaran sedikit tadi videonya. Ini video yang bagus, mungkin Anda pernah melihat video ini, karena ini video ini sering ditampilkan ya, selain Darman selain Darman Channel, ada juga Darman Channel, itu juga videonya bagus-bagus, dan ada interview juga ada tentang interview juga di Darman Channel. Di YouTube itu kalau saya sukanya ya di Darman ini, karena memang pembuatan dari sisi storytellingnya itu juga bagus ya, dan kita bisa melihat mana yang benar mana yang salah, kemudian mana yang hitam dan mana yang putih, kemudian efeknya apa, jadi causality-nya itu juga terlihat. Itu juga Anda bisa nyari video di situ di Darman itu, jadi linknya bisa dicari di YouTube ya, DHAR spasi MANN Darman itu. Nah itu bisa dilihat videonya banyak, kita bisa lihat. Jadi ya itu tadi lebih banyak membahas tentang attitude kalau di dalam video itu. Jadi bagaimana attitude itu bisa menyelamatkan orang ketika mau interview, karena ternyata si interviewernya ini dia menyamar di salah satu videonya itu, dia menyamar sebagai istilahnya ibu-ibu cleaning service gitu kan. Terus ada dua orang yang ingin mendapatkan promosi sebagai manajer, yang satunya itu perfeksionis, dan yang satunya itu ya standar-standar aja, tapi dia attitude-nya bagus, suka bantu orang. Itu di salah satu videonya itu juga ada. Ya mungkin besok kita lihat bareng-bareng. Itu kemudian terakhir sebelum kita tutup kuliahnya, saya akan bagikan link presensi dulu. Kita bisa presensi dulu. Ini presensi sudah saya buka belum ya? Kalau belum saya buka, belum bisa presensi. Oh ya, belum saya buka. Oke, linknya sudah saya share di chat itu, terus saja ya, sudah terkirim. Silakan untuk presensi dulu. Sebelum kita nanti capture seperti biasa, capture screen. Biar besok kan sudah akhir Maret ya. Nah, itu nanti kita masukkan di daftar presensi. Ini silakan untuk presensi dulu. Saya berikan waktu 2-3 menit. Sebelum nanti kita on cam.
Ya, baru 16 tanggapan. Tujuh belas. Oke, sekaligus ya, kita sambil nunggu dulu ya. Kita sambil nunggu dulu. Ini yang video yang tadi saya maksud, biar nggak penasaran. Harusnya sih sudah pernah nonton, sebenarnya, karena ini juga sangat populer nih videonya ini. Good morning. There's a new senior manager position that just opened up. Oh, get those for you, sir. Thanks, Sam. Those are yours anyways. As I was saying, our new CEO is flying in later this week to do interviews for the new position. You two should really consider applying. That looks like there's one for you and one for me. Oh, yes. This is the job I told you about. This is my job. And look, it's like triple the pay, dude. Yeah. I can hear it now. Sam, the senior manager. Oh, that has a nice ring to it. Doesn't it? Yeah, it does. Oh, by the way, do you know who the new CEO is? No, I don't think anyone's met him yet. But he's gonna know who I am. I'm the most qualified person in this whole building. Yeah, if he doesn't hire me, then he's a fool. I'm so sorry to interrupt. I'm new here. My name's Taylor. It's very nice to meet you. Ew. I don't know where that hand's been. I'm not shaking that. Listen, would you mind giving that to me? I am not touching that trash. That's your job. Here, I'll help you with that. Thank you. I really appreciate it. Of course, anytime. That's why you're not going to get the senior management position. You're too busy helping everybody who can't do anything for you. Well, like I always say, you should always help people in need, even if they can't do anything for you. Huh. That's something a janitor would say. That's pretty funny. Wow. Right. Real smooth. How exactly did you get a job here, by the way? Listen, I really hate to ask, but would one of you mind helping me lift this box? I have a bad back. Last time I checked, my job description didn't say janitor, so no, we can't help you with that. Yes, of course I'll help you. This is exactly why you'll never get ahead. See you later, JP. Thank you. I really appreciate it. Of course, don't mention it. Your coworker doesn't seem to like me very much. Oh, Sam? He's a nice guy. Well, to people that can do something for him at least. He's probably going to become the new senior manager here. There's a new job promotion that just opened up. Well, you seem like a hard worker. How come you're not applying? Yeah, I'm applying too. That'd be my dream, to become the new senior manager here. But it probably won't happen. Sam is really good at impressing people with status, so I'm sure the CEO will choose him. Well, you never know. Anyway, thank you. I really appreciate it. I feel really bad. I wish there was something that I could do for you. Well, like I always say, you should always help people in need, even if they can't do anything for you. Wow.
That's a really wonderful attitude. Yo, come on, man. I don't want to be late for this interview. You realize the new CEO is going to be in there with us, right? Yeah, I know, man. I'm so sorry. Yeah, man, just faster. Oh, hey. Look, I really hate to ask, but would one of you mind helping me take this to the trash? No. Okay, we have a meeting with the new CEO upstairs right now, okay? We don't have time to help some janitor throw away some trash, all right? So, let's go. Come on. No problem. I'll help you with that. Are you crazy? You're really gonna be late for this interview. Don't you at least want to pretend like you want this position? I do, but she needs my help. And you know, like I always say... Save it. Don't waste your time trying to help people who can't do anything to help you. All right? Don't be late. Sorry about it. Here, let me help you with this. Thank you. It's not a new coat, but it's new to me. You I know like what that. Yeah, thrifty. Exactly. Yeah. But still... I'm so sorry that I'm late. Actually, your timing's perfect. CEO's just arrived. I'll be right back. Actually, sir, let me get the door for you. Well, that's very nice of you, Sam. You're always so helpful. Don't mention it. It's my pleasure, sir. See, that is how you get ahead. You have to help the people who can help you. Sorry, bud, but that position is as good as mine. And don't worry, I won't forget about you. You've been a good friend. Hey, everyone. I'd like you to meet our new CEO. Hi, I'm Taylor, the new CEO. Oh, I would shake your hand, but who knows where my hands have been, right? I'm sorry. I thought you were the janitor. Oh, yes. I actually went undercover as a janitor because I wanted to see how people would treat me. You see, when you're the CEO, people tend to be a lot nicer. And I don't want a senior manager who's nice just because I'm the CEO. Oh, I can explain. You see, I don't normally talk to people like that. I just Oh, you don't act need like to that. explain. I saw everything that I needed to see. Jake, any employee who would go out of his way to help someone who can't do anything for them in return, well, that's the kind of employee that I'm looking for to guide my company. I think you would make a perfect senior manager. So what do you say? Would you like the job? Yes. Thank you so much. This is going to change my life. No need to thank me. Now, let's go see your new office. Hey man, like I always say, you should always help people in need, even if they can't do anything for you. And then, one day, maybe you'll get ahead. Ya, itu tadi ya sedikit video yang dari Darman tadi, biar nggak penasaran. Ini juga populer juga video dari Darman. Jadi interview itu sebenarnya bisa terjadi kapan aja ya. Kalau di sini kan case-nya ternyata interview itu dimulai sejak sebuah vacancy dibuka ya. Terus ya itu tadi seperti yang dibilangin oleh bosnya tadi, kalau saat interview itu orang tuh pasti ya itu dilihatin baik-baiknya, terus sopan-sopannya. Tapi ketika kerja ternyata tingkah lakunya beda gitu kan. Nah itu yang yang harus kita hindari ya sebenarnya. Jadi kita harus memperhatikan attitude baik sebelum interview maupun saat interview, atau saat mungkin kita menyerahkan berkas lamaran, itu juga yaitu kita mungkin itu bisa kita jadikan salah satu senjata attitude tadi. Nah, di sini kan digambarkan attitude-nya dia bantu orang ya.
Padahal sebenarnya attitude juga nggak cuma bantu orang ya. Nah itu masih banyak lagi tentang video yang tentang attitude saat interview. Ya kan mungkin kita lengkapi di minggu depan. Jadi di sini sudah ada 27 tanggapan, di sini juga cocok, di sini yang hadir 27. Bisa sekarang kita on cam untuk saya capture. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Oke, saya set screen capture-nya dulu. Kalau misalnya ada yang error, seperti beberapa kasus ya, jadi online menggunakan HP, kemudian error. Jadi ketika open cam terus langsung error, itu langsung report aja ya. Kita nggak bisa, ya itu tadi, karena namanya teknologi pasti ada defect-nya ya, nggak semuanya perfect. Oke, ini saya capture, saya simpan di desktop, 1, 2, oke. Oke, terima kasih sudah saya capture, bisa off cam lagi. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 4, sudah membuka wawasan kita tentang interview. Minggu depan akan saya lanjutkan lagi pembahasan kita lebih mendalam tentang interview ya. Jadi kalau dilihat interview dari sisi global. Jadi kan interview kalau kalau tadi memang isi itu memang standarnya interview seperti itu ya. Tapi kita kan jarang untuk melihat interview yang sebenarnya yang tidak formal. Banyak interview yang tidak formal dan itu sering terjadi untuk startup yang di sekitar kita. Mungkin kalau Anda yang pernah mendaftar di sebuah startup atau Anda punya startup, mungkin cara interviewnya juga beda. Biasanya mungkin langsung praktek atau ngobrolnya sambil ngopi kan seperti itu. Saya juga sering melakukan seperti itu, bahkan saya dulu waktu ngerekrut yang ya buat bantu saya itu. Jadi kan saya juga pernah punya software house ya. Tapi saya mandek sebelum saya berangkat ke Taiwan karena terlalu capek untuk ngurusinya. Jadi waktu interview itu kan saya juga langsung saya ajak ngopi, ngobrol, terus saya kasih case untuk bisa diselesaikan. Jadi kita langsung coding on the spot seperti itu. Interviewnya fleksibel. Nah itu mungkin besok akan saya tunjukkan cara-cara interview yang sekarang populer ya. Seperti interviewnya Google yang menggunakan coding on the spot, langsung 2 sisi ketemu, jadi nggak usah banyak ngobrol. Kemudian interviewnya Amazon seperti apa, kemudian interviewnya yang perusahaan-perusahaan engineering seperti apa. Jadi kita akan mencoba keluar sedikit dari zona interview ala-ala Indonesia yang menggunakan kemeja putih dan dasi hitam. Gitu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga presentasi dari kelompok 4 memberikan pengetahuan baru tentang interview. Jika masih ada yang kurang, nanti bisa saling melengkapi di grup tentang interview. Setelah ini nanti materi akan saya upload di Bismart seperti biasa, kemudian saya upload juga untuk PPT dan makalahnya, jadi kelompok yang lain bisa mengupload resumenya. Baik, terima kasih. Ini sudah jam 8.40, nanti sebentar lagi Anda juga lihat lagi. Kita bertemu lagi di pertemuan bahasa Inggris selanjutnya untuk mata kuliah ini mengenai interview dalam bahasa mendalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.